Sekarang semuanya udah pasti penasaran ya, pengen mendengarkan kisah sukses dari pasangan suami istri dengan latar belakang yang sudah dibaca di broadcast ya. Ada yang membaca di broadcast? Ya pasti semuanya penasaran ya. Kalau sering makan Indomie pasti kalau ditawarkan telur asin pasti doyan banget. Nah, malam ini kita akan mendengarkan kisah sukses dari seorang mantan penjual telur asin, tapi siapa sangka dengan kehidupan yang begitu miris ya, harus mungkin penghasilan hanya tidak sebanding dengan yang didapatkan di 3i Networks ini. Oleh karena itu beliau dan keluarga saat ini full heart, bahkan mereka kehidupannya sangat berubah drastis ya, jauh lebih baik lagi dan lebih baik lagi dengan penghasilan ratusan juta setiap bulannya ya suami istri. Dan saat ini mereka pun selain menjalankan bisnis, kehidupan mereka menjadi kehidupan yang semakin mengalami perubahan. Mereka juga bisa membawa transformasi atau perubahan bagi orang-orang di sekitar mereka, baik yang mereka kenal maupun tidak dikenal, hanya dengan berbagi informasi bagaimana untuk meraih sukses di 3i Networks. Ya, tanpa berlama-lama langsung saja kita akan ngobrol ya. 40 menit ke depan kita akan ngobrol dengan suami istri ini. Ada Pak Tiswanto, Platinum Agency, dan juga ada Bu Desi Rahmayati, seorang Silver Agency yang merupakan istri dari Pak Tiswanto. Dan pasangan ini sudah full heart menjalankan bisnis 3i. Live dari Bandung, langsung saja kita memanggilkan leader dengan latar belakang mantan penjual telur asin keliling. Selamat malam Pak Tiswanto dan Bu Desi. Malam Bu Esther. Ya, apa kabar? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar? Kabarnya juga baik ya. Ini live-nya dari rumah atau dari mana Pak? Dari rumah Bu. Dari rumah di Bandung ya. Nanti saya kalau berkunjung ke Bandung nanti saya mampir ya. Ya baik, Bu Desi dan juga Pak Tiswanto, terima kasih mau berbagi kisah sukses ya. Kalau hari-hari ini dengan beruntung sekali ya bisa bergabung di 3i Networks, dan saya juga terberkati ya, sangat terinspirasi dengan kisah sukses dari Pak Tiswanto dan juga Bu Desi. Bagaimana sih Pak gitu latar belakang Pak Tiswanto dan Bu Desi sebelum ketemu dengan 3i Networks, bagaimana kondisi keuangannya, bagaimana kondisi ekonomi, bagaimana kondisi keluarganya, bahkan ya seperti apa sebelumnya Pak. Silakan bercerita, dan malam ini kita konsepnya kita akan nanya-nanya ya. Silakan siapa yang mau duluan, mau Ibu atau Bapak silakan. Ya, tinggal kerja sama aja. Mungkin dari Pak Tiswanto. Ya, baik. Oke, selamat malam buat semua tadi berkunjung. Salam kenal, saya Tiswanto dan ini saya Desi Rahmayati. Di 4 tahun yang lalu sebelum saya ini latar belakangnya berat ini dari kuarter ke kuarter, kios dan pada bulan Agustus 2014 saya diperkenalkan oleh yang sudah lama nggak ketemu, mudah-mudahan. Cuman pada saat informasi disampaikan ke saya, kondisi kami secara ekonomi lagi dalam keadaan yang aktif. Kami sempat kekurangan, dapat ini berat lokasi dan saat itu. Nah, setiap hari kami saya merawat dari 300 telur asin itu yang laku setiap hari. Maaf Pak Tis, halo. Ya. Maaf Pak Tis, ya. Suaranya putus-putus ya. Oke. Ya. Gimana sekarang Bu Esther? Ya, udah agak jelas. Dari mungkin diulang dari awal ya Pak, karena putus-putus jadi kami kurang mendengar apa yang Bapak sampaikan. Silakan Pak. Oke, siap. Ya Bu Esther, jadi sebelum
saya dikenalkan dengan bisnis 3 Electric ini latar belakang jualan telur asin keliling di Kota Bandung. Jadi saya merantau dari Jawa Tengah, dari Kota Cilacap, di kampung merantau hampir sudah 20 tahun saya merantau di Bandung. 13 tahun saya kerja, 2007 saya keluar kerja dengan kalau kerja pengen usaha sendiri. Cuman ternyata begitu saya usaha sendiri, modal yang saya kumpulkan dari hasil kerja itu habis. Sampai akhirnya ini terakhir profesi untuk melangsungkan hidup kami ini saya harus jualan telur asin. Mana setiap hari ini hanya bawa 300 butir telur asin setiap hari. Nah, dari satu butirnya cuma punya untung Rp200. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan besar ya, kami harus menghidupi satu keluarga itu 5. Jadi saat itu saya punya anak 3, yang satu mau masuk SMA, yang kedua masuk SMP, yang ketiga SD. Jadi kehidupan di Kota Bandung sangat luar biasa. Dengan penghasilan 50.000 setiap hari, ya Bapak dan Ibu bisa bayangkan kami harus seperti apa. Nah, sampai akhirnya di bulan Agustus 2014, ini teman saya, Mas Pakul, yang sudah lama nggak ketemu, menginformasikan ada bisnis bagus. Saya datang ke sana, kemudian Mas Pakul juga karena masih baru, masih belum bisa menjelaskan secara terperinci, secara detail. Akhirnya saya datang ke kantor Buah Batu, ke kantor Sabang di Jalan Buah Batu nomor. Saya dengarkan presentasinya dari awal sampai akhir. Ketika saya mendengarkan di 2I pertama, saya nggak tertarik menabung investasi karena boro-boro buat nabung, buat makanannya kami hutan. Kemudian di I yang kedua, insuran, saya juga nggak tertarik ya, karena asuransi buat saya dan keluarga saat itu, wah ini asuransi kalau kita pengen mendapatkan uang ini harus sakit dulu atau meninggal dulu, saya nggak tertarik. Tapi begitu diterangkan I yang ketiga bahwa di sini adalah satu paket, di sini bisa ada income-nya. Saat itu saya mulai mikir, Bapak, wah ini hanya peluang buat saya yang bisa merubah kehidupan saya. Akhirnya informasi itu saya bawa ke rumah, saya cerita dengan istri, bahwa tadi ada informasi begini. Akhirnya istri ya hanya bilang, sudah memang bisa menjalankan bisnisnya, memang bisa menabung setiap bulan selama 5 tahun. Ini kan ada bisnisnya. Akhirnya istri ya udah, saya cukup bisa dukung aja, semoga nanti bisa dimudahkan. Nah, dengan modal semangat itulah saya setiap hari di samping dengan jualan telur asin keliling, saya cerita saat itu hampir semua orang ini menolak. Ya, saya cerita setiap hari 5 orang, saya punya target 5 orang. Jadi habis keliling, saya cerita. Ternyata tidak seperti yang saya bayangkan. Hampir 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, ini di 1 bulan pertama ini nggak ada ya. 2 bulan pertama juga sama. Hampir 3 bulan, 3 bulan berikutnya juga sama. Akhirnya saya pikir, wah ini kayaknya bukan saya, karena waktu itu tidak ada senjata atau alat bukti yang bisa saya bawa untuk kita ke siapa. Satu-satunya alat bukti yang bisa saya bawa itu hanya fotokopi statement bonusnya Pak Afrian. Saat itu 3 bulan. Di bulan Januari Pak April dapat bonus 2 juta, bulan Februarinya 5 juta, bulan Maretnya 13 juta. Hanya itu yang kemana-mana yang saya cerita. Nah, sebagai manusia biasa tetap saya putus asa sebenarnya. Nah, ketika saya pulang ke rumah, saya melihat anak-anak bahwa mereka ini tidak boleh sengsara. Saya harus tetap berjuang. Mereka tidak boleh menyesal punya orang tua seperti saya, punya bapak seperti saya. Ya, saya tetap jalan terus, dan alhamdulillah di bulan ketiga, di minggu keempat, ini dalam 1 minggu itu dapat mitra 5 atau nasabah. Dari situ semangat lagi, saya muncul semangat, akhirnya saya benar-benar belajar totalitas, dan bulan Januari 2014, ini saya mencapai posisi tangga pertama tim agensi, kemudian Februari 2015, leader agensi, bonus 2 juta. Oktober 2015, saya mencapai posisi bronze agensi,
5 juta anak. Sejak saat itu saya totalitas tidak lagi jualan telur asin keliling, saya full time dan sudah menjalankan. April 2016 ini posisi silver, bonus saat itu bonus pertama 10 juta. Kemudian di Desember 2016 ini saya posisi gold agency. Income bonus saat itu 28 juta. Nah, mulai setelah 2 tahun, mulai Desember 2016 itulah mulai titik balik kehidupan kami. Di mana sejak Desember 2016 sampai saat ini setiap bulan puluhan juta. Jadi selalu di atas angka 25 juta, hampir 30 juta setiap bulan. Dan sebelum akhirnya September 2018, memang di posisi saya cukup lama, September 2018 saya di posisi pelatih dan bonus saat itu 40 juta sampai sekarang. Ini mudah-mudahan sebentar lagi saya posisi di tadi. Dan bukan hanya itu Bu Esther. Ini istri, ya waktu itu saya dapat bonus elit, langsung saya masukkan, langsung saya daftarkan. Cuman nggak saya kerjain. Itu istri itu bulan Agustus 2017, ya, setelah 2 tahun posisi agensi, kemudian istri mulai cerita ke teman sekolahnya, mulai mengabarkan tentang bonus saya. Akhirnya nanti kita sendiri nih. Oke, baik Pak. Nanti kita tahan dulu. Nanti segmen yang pertama ini kan sesinya Bapak tadi udah ceritakan ya tentang latar belakangnya dan kemudian alasan bergabung di 3i Networks ini, perjuangan, dan memang pasti perjuangannya tidak mudah untuk sebuah pencapaian yang sampai berpenghasilan segitu ya Pak ya. Ya baik. Dan ini memang sangat terkesan sekali karena dari perjalanan yang tadi Bapak ceritakan menjual telur asin keliling dengan hanya keuntungan Rp200 per butir ya Pak. Dan kemudian sambil juga mengerjakan 3i ini, pastinya juga, waduh, ditawarin orang. Apa sih Pak tantangan yang Bapak ngalamin kalau ketika nawarin orang? Ya, tantangannya mereka butuh bukti. Ya, mereka tahu nggak buktinya? Masih sudah dapat berapa? Ya, itu kalau ketika ditanya itu saya nggak bisa ngasih tahu. Ya, paling ini loh, orang Jakarta namanya Pak Afriya, mantan konektor, 3 bulan sudah 13 juta. Oke. Ya. Ya, baik. Dan akhirnya dari modal pembuktian dari bonusnya leader, akhirnya satu persatu ya Pak ya, mereka percaya dan akhirnya mengambil peluang yang ada. Baik, nanti saya akan bertanya lagi kelanjutannya karena saya udah punya beberapa pertanyaan. Saya mungkin ke Bu Desi. Ya Bu Desi, hai Bu. Ya Bu, boleh Bu diceritakan sebelumnya menjalankan 3i dan sekarang dengan posisi silver agency di atas 10 juta per bulan. Ini luar biasa. Apakah Ibu seorang pegawai negeri atau mungkin seorang karyawan dan sebagainya? Bisa diceritakan sedikit Bu latar belakangnya biar dikenal oleh ibu-ibu yang sedang menonton malam hari ini. Silakan. Baik, terima kasih Bu Esther. Kenalkan, nama saya Desi, istrinya Pak Tiswanto, dan saya diperkenalkan di sini sama Pak Tiswanto. Tapi awalnya saya kan hanya waktu itu diceritakan saja bahwa Pak Tiswanto itu punya kabar gembira, katanya ada program yang bisa punya penghasilan tanpa batas gitu bisa bilangnya. Nah waktu itu saya mikirnya, saya tanya apa peluang bisnisnya gitu kan, saya tanya gitu. Menabung selama 5 tahun katanya. Nah, saya kan kaget, jauh banget gitu kan, 5 tahun, sedangkan nabungnya itu katanya 350.000. Dengan penghasilan sehari aja 50.000 cuma dipas-pasin, dicukupin buat makan gitu kan. Akhirnya dia minta doa aja ke saya, katanya ini kan ada peluang bisnisnya, bisa berincome, bisa berpenghasilan buat ubah kehidupan keluarga gitu bilangnya. Saya ya udah kalau misalnya ini bisa dijalankan, nanti ada hasilnya dan bisa nabungnya gitu kan. Akhirnya saya cuma mendukung aja dan mendoakan, merestui kalau suami mau menjalankan bisnis ini gitu.
udah waktu itu ya cuma itu aja, cuma memberi dukungan dan doa aja. Karena sebagai istri kan tugasnya cuma itu gitu kan. Ya sedangkan saya nggak bisa melakukan yang lain gitu. Saya cuma mengurus rumah tangga aja. Dan kebetulan saya ini ibu rumah tangga tulen yang nggak pernah kerja di perusahaan nggak pernah, kerja di orang lain nggak pernah, pokoknya nggak pernah kerja. Dari itu terus kan berproses, suami terus pati-pati menjalankan bisnis ini. Akhirnya di Agustus 2017 saya merasakan gitu, setiap bulan bonusnya bertambah terus gitu kan. Nah uang belanja juga bertambah gitu kan. Akhirnya kenapa saya nggak ikut menjalankan bisnis ini gitu. Padahal kan siapa aja bisa melakukan gitu. Nah dari situ setelah 2 tahun dari November 2014 saya didaftarkan, akhirnya baru Agustus 2017 saya mulai tergugah untuk menjalankan bisnis ini gitu. Nah akhirnya saya mulai menawarkan ke teman sekolah, ke tetangga gitu, dan di Juli 2017 saya baru ini bercerita di reunian sekolah waktu itu. Nah, di situ ada yang tertarik teman saya. Nah, di bulan Agustus dia gabung, dan setelah ada yang gabung dijual di satu jalur saya kan udah ada omset goal waktu itu. Nah, di yang jalur kedua dan ketiga saya belum ada omset, belum ada mitra. Nah, akhirnya di situ saya pikiran buat menjalankan bisnis ini. Saya mencoba-coba cerita gitu. Akhirnya saya dapat mitra 2. Saya taruh di jalur pertama, jalur kedua dan jalur ketiga. Nah, di bulan September saya tembus TA. Alhamdulillah. Nah, di bulan Septembernya saya TA satu bulan kemudian, berarti bulan September, bulan Oktober, Oktober LA. Nah, sampai April baru tembus bronze, dan di April 2018, setahun kemudian, tahun 2019-nya ini saya silver. Nah, pertamanya saya nggak ada niatan buat menjalankan bisnis ini gitu kan. Tapi setelah lihat ya itu tadi bonus-bonus partisipan mulai bertambah, terus bergerak gitu kan, tambahnya banyak, akhirnya saya tergugah untuk menjalankan bisnis ini. Jadi sampai sekarang saya udah posisi silver dan mitra selalu semuanya terus berkembang, alhamdulillah. Karena dapat bonus dari mulai TA, LA, bronze, ketagihan, akhirnya sekarang jadi sampai silver posisinya. Dan targetnya bulan Agustus ini, insya Allah goal agensi. Dahsyat, luar biasa ya Bu Desi. Nah ini menarik nih Bu Desi ya. Jadi ketika awal-awalnya memang nggak niat ya, masih ragu ya. Aduh ini apa namanya, sanggup nggak ya gitu ya, nabung sampai 5 tahun. Tapi ternyata dibuktikan oleh Pak Tiswanto, dan ini hebatnya. Tadi Bu Desi bilang uang belanjanya nambah ya, jatah uang belanja dari suami makin bertambah tiap bulan. Wah ini yang perlu ditiru oleh ibu-ibu rumah tangga ya. Jadi kalau ibu-ibu pengen jatah belanja juga bertambah, ayo dukung suaminya, support pasangannya untuk menjalankan bisnis, doakan supaya berhasil. Dan tentunya pasti juga dapat uang belanja tambahan ya Bu ya. Dan ibu juga punya tabungan gratis dan punya bisnis yang sistemnya autopilot dan mitra berkembang di mana-mana. Nah, Bu Desi kan latar belakangnya memang ibu rumah tangga tulen ya, tadi diceritakan. Lalu ada tantangan nggak sih ketika ibu mulai mencoba untuk menjalankan bisnis ini dengan menceritakan ke teman-teman reuni atau mungkin ke teman-teman sekolah gitu. Nah, tantangannya ibu itu apa gitu Bu? Pernah Bu, dulu waktu awal-awal Pak Tiswanto mulai gabung, saya mulai didaftarkan. Saya coba-coba lewat inbox di Facebook gitu ya, nawarin ke teman juga, tapi nggak direspon. Saya bilang, coba deh baca dulu, ini saya kasih webnya gitu kan, siapa tahu aja ini jadi peluang buat kita gitu kan, buat jalan. Nah,
Nah, setelah saya hubungi lagi, katanya iya udah dibaca gitu. Katanya udah dibuka kok, ya nanti pikir-pikir aja dulu. Nah, dari situ kan nawarin lagi ketemuan ke Facebook, biasa update status gitu ya, posting-posting 3 network, tapi nggak ada yang ini, nggak ada yang nanggepin gitu kan. Ya, yang like juga nggak banyak gitu kan, tapi nggak apa-apa gitu kan. Nah, akhirnya setelah 2 tahun ketemu itu sama teman sekolah yang saya prospek lewat inbox itu, akhirnya mereka dia langsung waktu itu dikasih lihat bonusnya Pak Tiswanto di reuni sekolah, dia akhirnya langsung gabung waktu itu. Nah, dia baru ngaku kalau dulu waktu saya pernah ngasih web itu, dia nggak pernah baca, nggak pernah buka katanya. Nah, itu di situ baru ketahuan. Berarti kan lewat inbox saya nggak direspon, lewat ini kayak kan kita cuma ibu rumah tangga biasa, jadi nggak pernah kemana-mana, jadi paling ke tetangga aja, tetangga juga nggak respon. Tapi walaupun nggak direspon, alhamdulillah sekarang udah silver agency. Walaupun awalnya dulu ya cepet menciut gitu, apa semangatnya langsung menciut gitu, tapi nggak apa-apa. Walaupun saya agensi 2 tahun, akhirnya dengan bertahan menabung dan bertahan bersabar gitu kan, mendukung dan mendoakan suami, akhirnya saya posisi silver agensi sekarang. Begitu Bu Esther. Baik Bu, kita beri aplaus nih ya buat pasangan yang luar biasa Pak Tiswanto dan Bu Desi. Nah sekarang Bu Desi kan udah menikmati yang namanya bonus silver. Kita akan ngobrol-ngobrol nih sama Pak Tiswanto karena pasti yang namanya leader utamanya Pak Tiswanto pasti akan membantu juga untuk jaringannya Bu Dewi sendiri. Nah Pak Tiswanto ini ceritakan dong bagaimana apa sih yang menjadi kendala-kendala ketika mencapai dari silver ke gold, kemudian dari gold ke platinum, itu kan pasti perjalanan dan perjuangan yang bukan main-main. Nah, kendala apa yang paling banyak Pak Tiswanto hadapi dan bagaimana mengatasi kendala-kendala tersebut untuk bisa naik posisi? Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak. Tentunya kendala itu pasti ada dan pasti besar. Kita melihat bahwa Tria ini adalah sebuah perusahaan dengan potensinya itu tanpa batas, mulai dari 50.000, ratusan ribu, jutaan, puluhan juta, bahkan ratusan juta setiap bulannya. Jadi tentunya untuk punya penghasilan yang sebesar itu, kita itu harus totalitas. Setiap usaha pasti ada tantangan, dan di situ saya juga merasakan betul. Nah, yang pertama yang saya lakukan adalah bagaimana apa yang disampaikan oleh leader kita yang sudah sukses. Mereka bilang bahwa Mas Tis kalau pengen sukses di bisnis ini yang pertama Mas Tis harus lakukan adalah hadiri di setiap pertemuan. Nah, padahal saat itu saya juga mikir, ini logika saya nggak masuk. Apa hubungannya datang di itu pertama. Yang kedua, Mas Tis, kalau pengen sukses di bisnis ini ada yang namanya skill dan sikap. Ada yang bilang 5%, sikap 95%. Jadi skill ini juga penting, tapi yang lebih penting adalah sikap. Ini yang kedua. Dan dua-duanya saya juga nggak ngerti apa yang dimaksud dengan sikap, apa yang dimaksud dengan hubungan. Cuman karena yang berbicara adalah orang yang sudah membuktikan sukses, akhirnya saya pun ikut apa kata mereka. Saya tidak pernah absen di setiap pertemuan. Saya terus datang di pertemuan, walaupun saat itu pertemuan itu nyaris hanya sedikit, bahkan jarang, bahkan sering juga ini setiap pertemuan tuh nggak ada orangnya. Cuman di situ ternyata saya ambil bahwa kalau kita datang di setiap pertemuan, walaupun tidak ada mitra yang hadir, walaupun tidak ada undangan yang hadir, kita belajar. Itu yang pertama. Yang kedua tentang sikap. Jadi bagaimana sikap kita terhadap bisnis ini adalah bisnis besar. Orang rela berangkat pagi pulang malam, berangkat pagi pulang malam setiap hari, berbulan-bulan, berminggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun hanya untuk mendapatkan penghasilan 2 sampai 5 juta. Itu pun mereka lakukan, tidak peduli berangkat pagi pulang malam, hujan,
panas, itu mereka nggak peduli. Nah, sementara di bisnis ini adalah menawarkan sebuah bisnis yang besar, income yang besar. Kalau hanya datang di setiap pertemuan yang tidak setiap hari, itu aja malas, itu aja nggak mau, ya bagaimana bisa punya. Nah, salah satu yang saya lakukan adalah saya hadir di setiap acara, hadir di setiap pertemuan, entah itu BOP, apalagi yang namanya training. Dan dari situlah saya banyak belajar tentang sikap, bahwa kalau pengen sukses, salah satu yang harus kita lakukan adalah benahi dulu sikap kita, benahi dulu mindset kita. Kenapa? Karena sukses adalah bagaimana sikap, bagaimana kita pantas dan layak dibayar mahal, hanya itu. Dan kelayakan kepantasan itu hanya diri kita sebenarnya yang tahu. Orang-orang yang berada di sekitar kita, entah itu leader, entah itu siapapun, mereka hanya menyampaikan. Artinya, Bu Esther, kalau saya melihat bahwa kalau kita pengen sukses, bersikaplah seperti layaknya orang sukses. Penghasilan besar akan sebanding sikap kita dengan penghasilan. Artinya Tuhan Maha tahu. Ketika kita pantasnya dibayar berapa, layaknya dibayar berapa, itulah memang harga yang pasti yang pantas kita dapatkan. Jadi mungkin ya siapapun ya mitra-mitra 3E atau yang sedang sekarang berjuanglah dulu melawan diri sendiri. Karena saya menyadari betul ketika di 4 tahun yang lalu sebelum mindset saya ini nggak ada, otak saya ini nggak ada, pikiran saya nggak ada file-file sesuatu dunia yang baru. Dan itu saya totalitas belajar sampai akhirnya ya sekarang penghasilan saya dengan itu sekitar 60. Jadi ini sesuatu yang sangat luar biasa. Gitu. Ya, baik Pak Tiswanto, ini suatu pembelajaran yang berharga ya buat kita mitra-mitra untuk belajar dari Pak Tiswanto. Ya, kita juga harus totalitas dan mulai benahi diri dulu ya. Sebelum kita mulai berdampak, sebelum kita mulai mengajak orang, pantaskan diri dulu ya untuk menjadi seorang yang layaknya akan menjadi seorang sukses, menjadi seorang yang layaknya untuk memimpin banyak orang. Kalau diri kita sendiri aja kita belum benahi ya bisa kacau ya, karena bisnis ini kan kita juga berhadapan dengan banyak orang ya. Ketika berhadapan dengan orang dengan sikap dan karakter yang berbeda-beda, wah bisanya berantem nanti ya Pak ya, nggak jalan-jalan bisnisnya. Ya, baik Pak Tiswanto, lalu dari kendala-kendala yang dihadapi itu dan bagaimana langkah selanjutnya Pak untuk bisa menaik posisi gitu dan meningkatkan bonus-bonus yang ada selain totalitas dan juga sikap gitu. Apa mungkin tips-tips berikutnya Pak? Ya, yang saya lakukan ya ini adalah bisnis bagaimana kita membangun aset. Jadi tidak melulu berbicara tentang masalah posting dan mendapatkan mitra baru. Western saya sampai hari ini referensi tidak lebih totalitas yang aktif sampai hari ini paling cuma 5 orang. Bonus sponsor saya cuma 50.000 bulan tahun ketiga, dan saya hanya selama ini praktis melakukan pembinaan yang saya lakukan adalah saya mengadakan home sharing setiap minggu di luar jadwal kantor. Saya melakukan di rumah ya. Kalau sudah mulai menginjak ke posisi leader agensi atau tim agensi, leader agensi, belum agensi, fokuslah di pembinaan. Karena motivasi yang muncul dari mereka yang terus menjalankan bisnis ini adalah bagaimana mereka bisa menjalankan bisnis sesuai dengan apa yang difokus. Dan yang saya lakukan adalah saya terus membina tim, saya duplikasikan ke tim, saya terus mengadakan meeting, setiap minggu, bahkan di rumah saya itu dalam 1 minggunya 3 kali. Sekarang juga ini lagi jadwalnya home sharing sebenarnya. Jadi di depan rumah ini udah ada sekitar ya mungkin berapa ya 30 sampai 40 mitra baru ya, mitra yang memang serius menjalankan.
Jadi kami ini di dapur ya, di ruang tengah, pakai untuk di ruang tamu, kita pakai untuk home sharing. Gitu. Kalau boleh saya kasih tunjuk, ini bisa saya tunjukkan hari ini, besok. Boleh Pak, silakan. Boleh ya? Ya. Oke. Ini, oke. Ya. Nah, ini ternyata udah banyak. Apa kabar semuanya? Dahsyat. Oh, jadi bisa nonton bareng hari semuanya. Ini Bester, tim kami para kaum minoritas yang sedang berjuang bagaimana mengharapkan sebuah harapan besar di bisnis ini. Jadi ini salah satu agenda rutin setiap malam kami. Oke. Ini Bester. Jadi bisa live di sini. Gitu. Dahsyat, gokran semuanya. Ya. Oke, gitu Bester. Ya, baik Pak. Dan dalam pembinaan ini dilakukan rutin ya Pak setiap minggu. Ya, rutin. Ini jadi ada beberapa saya bikin dalam satu minggu itu 3 kali. Di mana 3 kali ini ya memang sebenarnya untuk umum, cuma kebanyakan karena tempatnya terbatas, saya belum punya tempat khusus untuk belajar. Akhirnya dalam satu minggu saya pergunakan untuk belajar. Saya ingin menjalankan. Nah, ini dalam satu minggu saya siapkan pakai rumah saya untuk belajar. Dan ini juga rumah dari hasil 100% dari saya menjalankan bisnis. Jadi ini harga rumah seharga 50.000 Bester. Dahsyat. Ya, luar biasa. Ya, baik Pak. Mungkin kita akan lanjutkan lagi. Ini kalau Bapak membina tim yang di dalam kota yang dekat-dekat dengan cara ajak untuk pertemuan ya di rumah, home sharing dan sebagainya. Bagaimana cara Bapak untuk membina tim yang tidak bisa dijangkau mungkin oleh jarak ya, dan bagaimana Bapak juga bisa memaintenance dan membina mereka yang ada di jauh gitu, di kejauhan gitu Pak, luar kota terutama. Ya, jadi saya biasanya setiap bulan itu selalu ada jadwal rutin ke semua kota ya, karena kita tidak jauh-jauh, paling di daerah Cibinong, Bogor dan sekitarnya, kemudian Bon, kemudian di daerah Tatap, dan itu saya rutin setiap bulannya saya rutin ke keliling, dan apa yang saya lakukan itu pun bisa mereka lakukan. Jadi sederhana aja. Ini bisnis yang kita juga baru belajar, ternyata bisnis networking itu bisnis yang harus mudah ditiru atau mudah dilakukan. Makanya saya selalu sharing ke mereka, ya inilah caranya. Dan itu duplikasikan ke semua mitra sehingga akhirnya tetap menggulung, dan sampai hari ini pertumbuhan mitra baru itu sudah lebih dari 1.000 setiap bulannya. Dahsyat. Baik Pak, bagaimana dengan Ibu, tips-tipsnya tadi luar biasa, bagus ya teman-teman, kita belajar semua. Sekarang kita ngobrol dengan Bu Desi. Bu, bagaimana sih perbedaannya ketika sekarang, ya sebelum dan sesudah join 3A ini, apa yang Ibu rasakan bersama keluarga? Ya, tentunya sekarang kita lebih beruntung mungkin ya, hidupnya lebih jauh berubah, lebih baik, dan punya harapan-harapan yang lebih baik lagi, harapannya lebih terang benderang, lebih cerah dibanding sebelum kita join 3i dan masih jadi penjual telur asin keliling. Dan alhamdulillah sekarang kita udah punya rumah sendiri gitu kan, beli rumah dari hasil 3i 100% yang harganya cuma 50.000 dan bisa anak kuliah, sekolah gitu kan. Yang besar udah kuliah tingkat 3, yang kedua udah kelas 2 SMK, dan yang paling kecil udah kelas 5 SD. Dan saya punya impian
keluarga saya jauh lebih baik, keluarga saya pribadi dan keluarga besar saya, dan mitra-mitra yang ada di bawah jaringan saya dan Pak Tiswanto punya masa depan yang lebih cerah lagi dan merasakan kehidupan yang saya rasakan saat ini. Amin. Bagaimana dengan Pak Tiswanto? Apa harapan dan impian yang ingin dicapai melalui bisnis yang luar biasa super keren ini? Harapan tentunya ini kalau sebenarnya target kalau bicara masalah kepuasan, masalah orang itu gak ada kepuasan. Saya pikir apa yang saya dapatkan setelah menjalankan 3A selama tahun kelima, ini kehidupan kami sekeluarga. Maaf Pak Tiswanto, maaf Pak. Ya. Oh, maaf Pak, suaranya putus-putus Pak. Sayang banget kalau dilewatkan tadi. Bagus, Bapak ngomong bagus. Mungkin ulang lagi Pak. Ya. Oke. Jadi sebenarnya kalau untuk mengikuti nafsu, ya itu mengikuti nafsu, yang namanya manusia itu nggak ada habisnya, Bu Esther. Nggak ada putus-putusnya. Udah punya penghasilan 5 juta, pengen 10 juta. Udah 10, pengen 20. Udah 20, pengen 30. Begitu seterusnya nggak putus-putus. Cuman saya pikir saya sangat bersyukur ketika hari ini melalui bisnis 3A Network ini kami berdua sudah punya income di atas 50 juta. Ya. Mau seperti apapun untuk ukuran orang Indonesia, penghasilan di atas 50 juta setiap bulan itu sudah sangat besar. Dan harapan saya, ya bukan kami tidak punya impian. Saya punya impian yang sangat besar. Saya pengen semua orang, para kaum minoritas yang mereka terlahir dari keluarga miskin, mereka terlahir dengan tidak punya pendidikan yang tinggi, tidak punya modal, kemudian mereka mau menjalankan 3A secara totalitas, kemudian kehidupannya berubah. Inilah impian saya. Bagaimana menciptakan, bagaimana membantu banyak orang untuk bisa merasakan apa yang saya rasakan, apa yang istri saya rasakan, apa yang keluarga kami rasakan saat ini. Bahwa kalau Anda serius, Anda punya kemauan, ini sudah ada jalan. Penghasilan puluhan juta itu bukan sesuatu yang mustahil, karena saya dan istri sudah bersepakat. Ya. Kami pernah berada pada situasi yang kurang nyaman, situasi yang kurang bagus di 4 tahun yang lalu, di mana kami serba kekurangan. Dan hari ini kami sedang merasakan bagaimana hidup bukan berkelimpahan, tetapi untuk ukuran kebutuhan sehari-hari kami bisa. Dan inilah yang akan kami bagikan dengan siapapun yang punya kemauan, bukan punya kemampuan. Dan saya sangat yakini 3A Network adalah salah satu jalan, salah satu kesempatan yang bisa merubah kehidupan banyak orang, yang bisa merubah siapapun untuk jauh lebih baik dalam hidup. Ya, luar biasa ya Pak ya. Jadi memang kalau kita sudah mengalami kehidupan lebih baik, kita juga bisa membantu banyak orang kehidupannya lebih baik, dan tentunya kita juga akan mendapatkan pahala yang jauh lebih besar ketika kita membantu banyak orang untuk mengalami perubahan dalam kehidupan mereka. Ya, baik Pak, mungkin di terakhir ini Bapak bisa memberikan closing statement, apa sih yang ingin Bapak mau sampaikan kepada mitra-mitra baik yang baru join maupun yang sedang berjuang untuk naik posisi, sedang berjuang untuk menambah penghasilan lagi setiap bulannya, itu Bapak bisa membantu untuk coaching. Oke, Bu Esther. Ini sebelumnya ya saya mengucapkan terima kasih dulu kepada semua leader-leader hebat saya, ya, Pak Arno, Pak Aprial, ya, yang sangat luar biasa. Mereka sudah sangat sukses, tapi mereka tetap masih masih tetap membantu ke kami. Kemudian yang di Bandung, ya, ada Teddy, ada Ibu Eri Beniarti, ada semua leader yang tidak bisa saya sebutkan. Kemudian para crossland yang selama ini selalu bekerjasama, berkolaborasi, ada Pak Lukas Hermawan, ya, Platinum Agensi, beserta semua tim yang kami terus kolaborasi di Bandung, kemudian Pak Mehmet dan timnya, sesuatu yang sangat luar biasa dan saya terima kasih.
kasih juga kepada semua tim, dan semua mitra-mitra yang tergabung dalam tim saya, karena tanpa mereka saya tidak mungkin sampai di titik ini. Satu hal yang pengen saya bagikan dengan teman-teman yang mungkin hari ini sedang nonton live Zoom, live Facebook ini, bukan satu kebetulan Bapak dan Ibu hari ini nonton acara ini. Bukan satu kebetulan Bapak dan Ibu hari ini mendengarkan, mendapatkan informasi ini. Ini sebenarnya sudah ada catatan, sudah ada maksud, sudah ada pesan. Cuma tinggal satu keputusan, bahwa keputusan kecil akan bisa merubah perubahan yang sangat besar. Itu yang kami alami. Jangan pernah khawatir, masa lalu tidak penting. Kondisi keadaan kita saat ini tidak penting. Tapi masa depan, besok, dan seterusnya, itu hak buat kita untuk menentukan mau seperti apa kehidupan kita. Dan salah satu jalan perubahan untuk yang keadaan yang jauh lebih baik, yaitu dengan memutuskan bisnis di Network. Sebuah program yang sudah terbukti, yang sudah teruji. Program yang dimiliki oleh perusahaan yang sangat besar di Indonesia, PT Sentral Asia Raya, yang berada di naungan Salim Group. Artinya apa? Ini perusahaan yang sangat besar yang mampu membawa kita untuk menuju ke perubahan yang jauh lebih baik. Manfaatkan kesempatan, ambil peluang ini, kemudian kesempatan, putuskan, kerjakan, ikuti arahan orang-orang yang sudah sukses di bisnis ini, pasti akan terjadi perubahan yang sangat besar. Seperti halnya saat ini saya dan mungkin masih sudah banyak leader-leader orang-orang yang dari kalangan minoritas mampu menembus batas melalui bisnis. Selamat bergabung, ya. Saya yakin kalau kami bisa, Anda semua pasti bisa. Baik, terima kasih Pak Tiswanto untuk closing statement-nya. Teman-teman semua jangan pernah melihat latar belakangnya, jangan pernah melihat apapun kondisi kita yang saat ini, ya, buat keputusan untuk totalitas jalankan bisnis ini, ataupun teman-teman yang masih menonton dan belum join, putuskan hari ini untuk mengubah, melangkah, dan mengubah kehidupan kita ke depannya. Jangan lihat ke belakang, jangan lihat hari ini, tapi lihat besok, anak-anak kita, pensiun kita, masa depan kita, bahkan impian-impian kita yang mungkin hari-hari ini terkubur karena keterpurukan ekonomi, karena mungkin masalah-masalah yang membuat kita merasa terpuruk. Nah, ini adalah peluang yang hebat, peluang yang bagus, karena Pak Tiswanto bilang bisnis yang hebat itu bisnis yang mudah ditiru dan bisa dikerjakan oleh siapapun. Ini bisnis yang hebat banget, apalagi modalnya 50.000 aja Pak Tiswanto bisa beli rumah ya semewah ini dan sebesar ini. Bahkan modal 50.000 aja bisa beli mobil, bisa punya tabungan ya, bisa juga membeli impian-impiannya, bisa juga apa aja gitu ya dikerjakan. Nah, teman-teman, kalau pasangan suami istri Bu Desi dan juga Pak Tiswanto mereka bisa berpenghasilan di atas 50 juta per bulan, modalnya cuma 50.000 dan juga niat dan totalitas untuk menjalankan bisnis ini. Teman-teman juga bisa, saya bisa, Anda bisa, dan kita semuanya juga bisa. Kita punya peluang yang sama, kita punya kesempatan yang sama. Ya, Anda semua hanya tinggal putuskan hari ini, mau atau tidak. Jadi, sukses kita bukan karena kemampuan, tapi cuma satu modalnya, mau atau tidak. Ya, terima kasih Pak Tiswanto dan juga untuk Bu Desi untuk kesediaannya untuk mengisi Zoom pada malam hari ini, dan kisah suksesnya sangat menginspirasi. Semoga sharing ini juga tidak berhenti di sini saja, tapi akan ada progres lagi. Kami ingin belajar lebih banyak lagi dari Pak Tiswanto ya, seorang yang juga merupakan leader yang terbaik yang dimiliki oleh 3i Networks juga. Dan teman-teman jangan pernah berhenti. Tadi salah satu tips sukses dari Pak Tiswanto katakan hadiri setiap pertemuan ya. Karena apa? Pertemuan yang penting adalah pertemuan yang tidak dihadiri. Nah, itu adalah salah satu pesan dari top leader kita juga. Oleh karena itu hadiri ya.
ingat bahwa setiap pertemuan kita miss satu pertemuan aja itu adalah pertemuan yang penting. Jangan sampai kita kehilangan momen penting tersebut. Saya Esther Paulus dan juga semua kru yang bertugas, ada Pak Frans, ada Pak Sandy dan juga Bu Sari, kami mengucapkan terima kasih dan terus berjuang, jangan pernah menyerah, kita pasti crown. Go crown untuk kita semua. Terima kasih Pak Tiswanto dan Bu Desi.